Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Riki Setiawan, Faujari Premadan, Suwanto Sanitya dari Apendi. Saya di sini akan mempresentasikan data statistika tinggi badan siswa SMK LPPM RI kelas 10 TBSM 1 dan 2. Pengantar atas tersusun makalah ini mengetahui manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kami dapat menyelesaikan laporan ini. Daftar isi kata pengantar, daftar isi landasan teori. 1. Definisi statistika untuk mempelajari cara pengolahan, penyajian, analisa data, dan pengambilan kesimpulan dari sifat-sifat yang ada. 2. Definisi data, datum, dan jenis-jenis data. Definisi datum sekumpulan bilangan atau keterangan yang dapat menerangkan suatu data dibagi menjadi dua macam. Data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan, contohnya data tentang tinggi badan, berat badan, nilai penghasilan. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu A. Data deskrip atau data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya 1 kilogram beras berisi 6 butir bata. Banyaknya siswa SMK LPPM RI kelas ada 32 orang. Banyaknya mobil di area parkir berdasarkan jenisnya. Misal, sedan 15 buah, pick up 25 buah, dan minibus 30 buah. B. Data kontitu atau data yang diperoleh dengan mengukur atau menimbang dengan penggunaan alat. Contoh, berat rata-rata telur ayam adalah 60 gram. Diameter gear belakang sepeda motor adalah 49 mm. Panjang pipa 155 cm. Data kualitatif, data yang tidak berhubungan dengan bilangan, contoh jenis kelamin, status perkawinan, makanan favorit, dan warna kulit. 3. Definisi data sampel dan populasi. Definisi sampel hasil observasi yang dilakukan terhadap sebagian kelompok objek dengan tujuan peroleh gambaran mengenai keseluruhan objek. Definisi populasi keseluruhan objek yang diteliti, contohnya data nilai matematika seluruh siswa atau siswi SMK swasta kelas 10 seluruh kota Bandung. Jadi yang dijadikan sampelnya itu sebagian SMK swasta seluruh kota Bandung. Bisa saja yang dijadikan sampelnya adalah SMK LPPM RI dan SMK swasta lainnya dan populasinya. 4. Teknik pengumpulan data, pencatatan, melakukan observasi ke kelas, dan dokumentasi. 5. Definisi data tunggal, sekumpulan data yang tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam dua kelas, interval, langkah, dan rumus yang digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Pengertian dan rumus-rumus pemusatan data yang digunakan. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok adalah statistika untuk menyusun data dengan karaminal nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah seperti berikut. 1. Menentukan daerah jangkauan. Jangkauan data adalah selisih nilai maksimum terbesar dan nilai minimum terkecil yang terdapat dalam data. Rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. 2. Banyak kelompok atau kelas. Banyaknya kelas hendaknya ditentukan sedemikian rupa sehingga semua data yang diobservasi masuk seluruhnya. Ada suatu aturan yang diberi oleh H.A. Sturges yang selanjutnya disebut aturan Sturges, yaitu 3 interval kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 log in. K sama dengan banyak kelas, N banyaknya data. Interval kelas atau panjang kelas atau lebar kelas adalah jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas. Rumusnya 4. Batas kelas dan tepi kelas. 1 sama dengan interval kelas, EI interval kelas, R jangkauan data, K banyak kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai ujung satu interval kelas. Nilai ujung di bawah interval kelas disebut batas bawah dan nilai ujung atas interval kelas disebut batas atas. 5. Tepi kelas. Tepi bawah sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5 tepi atas.
sama dengan batas atas kelas ditambah 0,56 titik tengah kelas. Titik tengah kelas atau nilai tengah adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas yang dianggap mewakili suatu interval kelas tertentu. Kami menganalisasi data statistika berbentuk data kuantitatif dan data kontinu karena data yang kami analisa adalah data tinggi badan siswa SMK LPPM RI Bandung kelas 12 TBSM 10 goblok. Kami menganalisa data statistika berbentuk data kuantitatif dan data kontinu karena data yang kami analisa adalah data tinggi badan SMK LPPM RI Bandung kelas 10 TBSM 1 dan 2. Cara yang kami gunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan sumber atau para siswa kelas 10 TBSM 1 dan 2. Observasi ke kelas dan dokumentasi. Mencatat hasil observasi. Data tinggi badan siswa kelas TBSM 1 dan 2 sebanyak 59 siswa. Langkah 1, tentukan X max 181 dan X min 155. Rentang R sama dengan X max Tinggi badan siswa kelas 10 TBSM 1 dan 2 sebanyak 59 siswa. Program dan poligon tinggi badan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 SSN 2 telah mengikuti penugasan pelajaran matematika. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.